Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, malam mah. Setengah 12 jam makan memang betul. Pak Ustaz juga lapar, insyaallah tidak lama. Ulai parisan. Ya, mau tahu konsekuensi orang yang malas menjawab salam, berarti dia sudah ikhlas merelakan pasangannya menikah lagi. Jadi pulangnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti masih takut semua ya sama saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإرفان أما بعد قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sidang walimatul urs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata terindah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka menyaksikan anak kita, menyaksikan adik kita yang saat ini telah bersanding di atas pelaminan. Saya mau bertanya dulu, apakah ini menikah hari ini atau kemarin? Kemarin? Oh, berarti sudah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Amin. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah saya tidak akan panjang lebar menyampaikan wejangan-wejangan pernikahan karena saya tahu orang mamu di tengah ya. Mamu di tengah perjalanan melewati tikungan-tikungan tajam, kerikil-kerikil tajam, tikungan terjal, jurang yang luar biasa. Saya tahu sampai di sini sekalipun sudah sarapan di sana, lapar lagi sampai ke sini. Betul? Sama, saya dari tua mau datang ke sini juga lapar. Belum makan, ya. Karena saya tahu di sini ada daging. Oleh karena itu saya tak lama, setengah jam. Lama? Oke. Kalau lama saya kurangi lagi, saya pangkas 10 menit. Ya. Kemarin adik kita telah melangsungkan pernikahan ijab kabul di Topoyo sana kurang lebih ya. Artinya apa? Pernikahan itu adalah merupakan satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia yang tentu akan dinilai positif oleh manusia itu sendiri, terutama datangnya dari Allah. Betul? Oleh karena itu seringkali saya menyampaikan di Sukadama ini, kalau sekiranya di dunia ini ada yang disebut wakil Tuhan, maka seorang penghulu itulah yang disebut wakil Tuhan. Salah satu di antaranya. Kenapa? Hanya seorang penghulu lah yang mampu merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Betul? Kalau laki-laki dan perempuan, cewek-cewek melakukan hubungan di luar pernikahan selayaknya dia sudah menikah, hukum dasarnya adalah haram dan tentu akan mendapatkan konsekuensi dosa di hadapan Allah. Tetapi ketika seorang pemuda itu melakukan pernikahan
melalui ijab kabul, saksi mengatakan sah, maka seorang istri menyentuh suaminya, laki-laki menyentuh istrinya, bukan lagi hukumnya haram melainkan ibadah. Maka bersyukurlah adik, kayaknya saya kenal ini, saya susjatin di KUA ya, betul, kita ketemu lagi. Saya sampaikan bahwa hari ini kamu telah nikah, begitu juga dengan orang-orang lama, orang-orang tua yang sudah menikah, kita syukuri. Kenapa? Kita telah melaksanakan satu sunnah Rasul, an-nikahu sunnati. Pernikahan adalah sunnahku, kata Rasul. Maka ketika kita melakukan satu sunnah Rasul, ini adalah merupakan wujud cinta kita kepada beliau. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, senang kepadaku, gembira kepadaku, maka aku akan bersamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang sudah menikah termasuk golongan orang-orang yang akan bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah. Maka saya sampaikan anak-anak muda, cewek cowok yang sudah layak menikah dan belum menikah, segeralah menikah. Kenapa? Ketawa yang di depan kayaknya masih cewek. Kenapa? Pernikahan itu nikmat, betul. Pernikahan itu enak, hampir tidak ada susahnya. Kenapa? Waktu dingin tiba ada yang membuat kehangatan. Ya. Waktu panas ada yang membuat kita kedinginan. Kedinginan. Ada yang membuat kita dingin. Apa itu? Pangali ko kipas. Insya Allah kita dingin, ya. Maka luar biasa pernikahan itu. Rugilah bagi kita yang sudah mampu menikah tidak mau menikah. Oleh karena itu anak-anak muda, setelah pulang saya ke Tua Pun kembali, maka sebentar rencanakan melamar cewek yang kamu cintai. Tetapi satu hal, ada pesan saya untuk anak-anak muda di Sukadame ini, memilih calon istri jangan memilih dua hal. Yang pertama, bolak matanya. Bolak matanya. Jangan kau memilih cewek yang bolak matanya. Tidak usah ketawa. Tidak ada bolak di sini. Bukan bolak betul matanya, tetapi kaita-ita. Ya. Tetangganya beli motor, mau juga ada punya motor. Tetangganya beli kipas angin, tak putari. Sekalinya beli mobil tetangganya, naik mobil juga, ambulans. Dirujuk ke rumah sakit. Kenapa? Kaita-ita. Jangan memilih cewek yang mau dipersunting, yang modelnya seperti itu. Yang kedua, jangan memilih wanita yang mau dijadikan istri besar betisnya. Tidak usah besar betis. Besar betisnya maksud saya bukan besar betul betis tak, bukan. Maksudnya kalampa-lampa, suka jalan tidak jelas kemana arahnya. Ya, wanita seperti ini jangan kau nikahi. Kau pusing setelah menikah. Pulang dari kerja, datang di rumah, dicari, mak, sayang, tidak ada. Istri juga tidak masak. Wanita ini jangan lepak kamu nikahi, menderita kamu hidup. Ya, maka bersyukurlah saya tahu bahwa kita ini mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bisa kadang pada khususnya, pada umumnya di Tokoyo sana. Betul? Oleh karena itu, senyum-senyum. Laki-laki bingung, kayaknya berpikir model apa lagi sebentar ini. Perempuan, ya apakah lagi nanti ini? Ya, sabar. Ada waktunya. Hari ini kamu tidak boleh masuk kamar dulu, menderita dulu, ya. Oleh karena itu, kalau si Baco, siapa namanya? Amiruddin. Amiruddin ini kalau di Sukadame ini selama ini Sukadame kita melihat mondar-mandir tak jelas apa arahnya, siapa yang dicari, jawabannya sudah kita temukan hari ini bahwa dia telah mencari pasangan hidupnya. Begitu juga dengan si Siti. Siapa? Ardalina. Ya Allah cantiknya. Kau beruntung sekali, ya. Ardalina, kalau selama ini di Tomoyo kita tidak bingung, kita ke sana mondar-mandir tak jelas apa arah tujuannya. Ternyata dia hari ini sudah jelas jawabannya. Ternyata dia telah menemukan pasangan hidupnya. Maka pesan moral yang saya sampaikan hari ini sebelum saya tutup,
bahwa ketika seorang wanita, seorang istri menganggap istrinya itu adalah sebuah ayat, maka tak ada seorang istri yang mau durhaka kepada suaminya. Kenapa? Apa yang kamu rasakan hari ini, yang kamu dapatkan juga kita yang sudah menikah, adalah merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayati. Maka tak ada seorang istri yang mau durhaka kepada suaminya. Begitu juga dengan seorang suami. Ketika dia jadikan istrinya, pasangan hidupnya itu sebuah ayat, maka tak ada seorang suami yang mau menginjak-injak istrinya. Tak ada suami yang mau memukul istrinya. Tak ada suami yang mau selingkuh-selingkuh. Kenapa? Dia jadikan sebuah ayat. Siapa yang mengatakan? Bukan ustaz, bukan ulama, tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, pada Quran surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum. Oleh karena itu, sambungan ayat ini mengatakan bahwa agar kita merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia dalam rumah tangga kita. Yang sudah lama menikah, yang belum merasa damai, yang belum merasa bahagia, menikah lagi. Bercanda ya. Oleh karena itu, sebagai penutup hari ini, saya mau menyampaikan bahwa jangan dulu ketawa senyum-senyum. Enak menikah 1-2 minggu itu masih enak. 3 minggu berikutnya pusing. Pusingnya apa? Berpikir, tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, saya menyampaikan bahwa wahai saudara saya laki-laki, kamu punya, begitu juga dengan perempuan, masing-masing punya kelebihan, kewajiban dan hak, atau hak dan kewajiban. Apa kewajiban seorang suami? Salah satu di antaranya adalah suami wajib menafkahi istri lahir dan batin. Setelah menikah, laki-laki berpikir bagaimana saya mampu membangunkan istana megah istri saya. Kalau tidak mampu membangunkan istana megah, ya kalamanda gubuk cerita mojolo. Yang penting kita sama-sama tinggal berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Yang jadi rumahmu, Anda berpikir, bagaimana saya belikan kulkas istri saya? Sekali beli ikan habis harus masak. Kenapa kalau tidak basi? Akhirnya ente berpikir, belikan kulkas istrimu, matrasa moko. Habis itu istri kepanasan, Pak, kipas angin. Anda lagi berpikir bagaimana kamu bisa adakan kipas angin di rumah kamu. Istrimu butuh mobil, aliang oto. Apa itu oto-oto mo? Kalau tidak mampu oto 1 ya kasih 2 oto-oto, mobil-mobil ya. Seperti itu konsepnya. Kemudian apalagi nafkahi batinnya, gauli istrimu. Saya sudah ajari kamu di KUA kemarin. Sudah hafal belum? Kayaknya belum. Bapak, mau menggauli istri itu jangan malapuru. Nah, bilang anak muda ugal-ugalan. Kalau kita ugal-ugalan, nah ini perempuan gauli istri kita, maka anak kita juga jadi ugal-ugalan. Agama mengajarkan kepada kita berdoa dulu sebelum meluncurkan rudal. Sorry. Sebelum melakukan hubungan, berdoa. Apa Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sudah dieksekusi. Larang suamimu melakukan sesuatu sebelum berdoa. Sampaikan pesan ini. Sebentar, Nabi bilang Ustaz berdoa dulu. Paling tidak basmalah. Ya. Itulah yang kemudian banyak kita lupakan, utamanya seorang laki-laki. Apa kewajiban seorang istri? Kewajiban seorang istri adalah istri wajib melayani suami lahir dan batin. Lahirnya apa? Buatkan kopi kalau dia peminum kopi, masakkan makanan kalau dia mau makan, ya. Cucikan pakaiannya, jangan kasihan suami mencuci terus. Itu kewajiban mutlak seorang istri. Kemudian layani batinnya. Apa itu? Kalau suami mak kopi berarti kode keras. Kalau Nabi suami mau lagi, insya Allah ketika Anda menuruti apa yang diminta oleh suamimu, Anda layani, maka kamu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebelum saya tutup, perempuan wanita yang diperistir sebenarnya banyak sekali pahalanya kalau mau. Apa itu? Kalau tidak mampu melaksanakan umroh,
di Makkatul Mukarramah tanah suci, sebentar pulang dari sini bisa naik umroh, bisa mendapatkan pahala umroh. Apa itu? Ajak suami tak berhubungan. Saya rasa tidak berat. Jangan hanya laki-laki yang malah selalu menyerang. Sekali-kali, Pak, eksekusi tak dulu, mau dapat pahala umroh. Ya. Kalau tim paru bisa 4 kali 1 hari semalam naik umroh. Ya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa kita doakan anak kita doakan adik kita hari ini yang telah menikah. Mudah-mudahan keluarganya mendapatkan keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.